Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita akan membahas bab kelas 11 tentang reproduksi manusia pada materi spermatogenesis, struktur sperma, hormon kelamin pada pria. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau gamet jantan oleh testis. Tahap spermatogenesis bisa kalian lihat di gambar ya. Di situ tempat terjadinya spermatogenesis adalah di tubulus seminiferus ya, di bagian testis. Nah, nanti kita bisa melihat tahap-tahapannya lebih jelas ya. Induk dari sperma adalah spermatogonium ya. Kemudian dia mengalami mitosis akan menjadi spermatosit primer yang diploid. Kemudian mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang haploid. Mengalami meiosis 2 menghasilkan spermatid. Kemudian spermatid itu mengalami pendewasaan di bagian epididymis menjadi spermatozoa. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang struktur sel sperma. Kita bisa melihat ya, itu adalah gambar sel sperma. Nomor 1 adalah akrosom atau kepala sperma. Pada akrosom atau kepala sperma ini mengandung enzim hyaluronidase, protease, dan antifertilizan berfungsi untuk menembus mantel ovum. Bagian yang kedua itu adalah nukleus atau inti sel, mengandung materi genetik yang bersifat haploid atau N. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian leher, mengandung mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan sel. Dan bagian yang keempat adalah ekor, merupakan alat gerak sel sperma untuk berenang. Selanjutnya kita akan membicarakan hormon kelamin pada pria, antara lain yang pertama ada hormon follicle stimulating hormone atau FSH. FSH dihasilkan oleh hipofisis anterior, berfungsi untuk menstimulasi spermatogenesis pada tubulus seminiferus testis dan sel Sertoli untuk menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua ada interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. ICSH dihasilkan oleh hipofisis anterior, berfungsi untuk menstimulasi sel Leydig menghasilkan testosteron. Yang ketiga ada hormon estrogen. Ya, jadi pada pria juga terdapat hormon estrogen ya. Dihasilkan sel Sertoli berfungsi untuk merangsang spermiasi. Yang keempat, ada hormon testosteron atau yang kita sebut dengan hormon androgen. Dihasilkan sel Leydig berfungsi memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria, mengatur spermatogenesis dan spermiasi. Oke, demikian tadi materi tentang sistem reproduksi pada pria. Selanjutnya kita akan membicarakan sistem reproduksi pada wanita, yaitu alat reproduksi wanita. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.